Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya akan mencoba menjelaskan tentang LK 3.1 menyusun best practice. Di sini akan menyusun cerita praktik baik menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak, terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi kegiatan ini ada di SMK Adi Sanggoro, Kabupaten Bogor, kemudian lingkup pendidikannya Sekolah Menengah Kejuruan, dan tujuan yang ingin dicapai ini adalah untuk meningkatkan kemampuan peserta didik kelas 11 dalam pengolahan data hasil pengukuran. Ini ada kaitannya dengan mata pelajaran survei terestris, program keahlian teknik geospasial. Penulisnya saya sendiri, Jailani. Kemudian tanggal penyusunan best practice ini adalah hari Senin, 26 September 2022. Baiklah, ada 4 kondisi yang menjadi latar belakang masalah yang saya coba tuliskan di LK 3.1 ini. Yang pertama, ada beberapa peserta didik kelas 11 yang kesulitan dalam memahami pengolahan data hasil pengukuran. Hal ini penting dilakukan karena merupakan bekal untuk melakukan praktek metode pengukuran atau metode perhitungan di semester selanjutnya. Yang kedua, sebagian peserta didik belum memiliki semangat belajar yang tinggi. Motivasinya rendah, ya, jadi kurang berminat di dalam kegiatan belajar. Nah, yang ketiga, kurangnya persiapan guru untuk mengembangkan perangkat pembelajaran mata pelajaran survei terestris. Jadi belum maksimal dalam mengembangkan perangkat pembelajaran survei terestris. Di sini gurunya yang belum maksimal. Kemudian yang poin 4 adalah sebagian guru belum menerapkan model pembelajaran yang inovatif yang mengintegrasikan TIFEK. Jadi masih cenderung berorientasi pada guru. Praktek baik ini penting untuk dibagikan karena agar menjadi pembelajaran kepada guru yang belum melaksanakan kegiatan pembelajaran secara baik, sehingga dapat dijadikan contoh untuk perbaikan ke depannya. Peran dan tanggung jawab saya sebagai guru bertanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran di kelas untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif, yang dapat meningkatkan minat belajar peserta didik, sehingga tujuan pembelajaran yang ditargetkan dapat tercapai. Nah, berikut peran dan tanggung jawab yang terlibat. Di sini ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru dan orang tua sebagai subjek praktik baik, kemudian saya libatkan ketua pembina Jismat dan teman sejawat sebagai subjek praktik baik, kemudian peserta didik sebagai objek praktik baik. Selanjutnya adalah tantangan. Di sini saya coba tuliskan yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan yang sudah saya sampaikan di atas. Yang pertama, tantangan untuk peserta didik, yaitu kemampuan sebagian peserta didik kelas 11 yang kurang dalam pengolahan data hasil pengukuran. Kemudian, sebagian peserta didik belum memiliki semangat belajar yang tinggi, motivasinya rendah. Kemudian terlalu banyak jumlah peserta didik kelas 11 saat kegiatan KBM, sehingga guru tidak maksimal dalam membimbing. Yang selanjutnya, kurangnya perhatian dari orang tua. Ini terlihat masih ada peserta didik yang alpa atau tidak masuk sekolah. Yang poin 2 adalah tantangan untuk guru. Di sini guru harus bisa mengembangkan perangkat pembelajaran yang inovatif, yang mengintegrasikan TIPEK. Kemudian harus dapat menerapkan pembelajaran abad 21. Ya, salah satunya memberikan penjelasan di dalam pembelajaran tidak monoton, misalkan menggunakan video pembelajaran, bisa dari YouTube atau video kita sendiri yang direkam.
Siapa saja yang terlibat di dalam kegiatan ini? 1. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab. 2. Guru dan orang tua sebagai subjek praktik baik. 3. Ketua pembina Jismat dan teman sejawat sebagai subjek praktik baik. Dan kemudian yang terlibat selanjutnya adalah peserta didik sebagai objek praktik baik. Kemudian langkah aksi yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah yang pertama, guru kita mendata peserta didik yang kurang mampu dalam pengolahan data hasil pengukuran. Ada berapa peserta didiknya. Kemudian kita laporkan kepada kepala sekolah peserta didik yang kurang mampu dalam pengolahan data hasil pengukuran tersebut. Sehingga nanti kepala sekolah dapat memanggil orang tua peserta didik kelas 11 yang kurang mampu dalam pengolahan data hasil pengukuran. Dan nantinya bisa berkoordinasi antara kita guru, kepala sekolah, dan orang tua untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi masalah ini. Nah, dapat disimpulkan solusinya untuk peserta didik kelas 11 yang belum mampu dalam pengolahan data hasil pengukuran diwajibkan hadir setiap hari Sabtu pada acara Eskul Jismat untuk mendapatkan jam tambahan dengan melakukan diskusi pada rentang waktu pukul 8 sampai dengan pukul 11. Kemudian, untuk peserta didik yang semangat belajarnya rendah diberikan motivasi oleh guru dan orang tua. Wajib mengantarkan peserta didik supaya hadir pada setiap hari Sabtu atau setiap KBM. Kemudian pada kegiatan diskusi tersebut, guru dibantu oleh pengurus Jismat, peserta didik yang sudah mahir untuk memberikan tambahan pelajaran pengolahan data hasil pengukuran. Strategi yang lainnya adalah pada saat pembelajaran, guru wajib 1. Mengembangkan perangkat pembelajaran atau RPP yang mengintegrasikan TIFEK. 2. Menerapkan model pembelajaran abad 21 yang inovatif. 3. Guru perlu menerapkan model pembelajaran yang menarik seperti model pembelajaran project based learning. Keempat, agar suasana pembelajaran lebih menyenangkan, sebaiknya guru memberikan ice breaking yang menarik pada sela-sela pembelajaran. Yang terlibat di sini, siapa saja yang terlibat di dalam kegiatan ini? Sama seperti yang sudah saya sampaikan di atas, yang terlibat adalah kepala sekolah, guru, ketua pembina Jismat, teman sejawat, peserta didik, dan orang tua. Sumber daya yang diperlukan, 1. RPP yang mengintegrasikan TIPEK dengan model VJBL. 2. Peralatan praktek untuk peralatan peraganya. Ketiga, video pembelajaran. Baik. Di sini refleksi hasil dan dampak. Dampak dari aksi tersebut adalah 1. Motivasi peserta didik meningkat. Kemudian yang kedua, sebagian besar peserta didik yang tadinya belum lancar dalam pengolahan data hasil pengukuran, setelah dilakukan praktik baik ini, mereka menjadi lebih terampil dalam pengolahan data hasil pengukuran. Hanya saja, ada sebagian kecil peserta didik yang masih ada yang belum terampil dalam melakukan pengolahan data hasil pengukuran. Untuk yang sudah terampil atau yang sudah tuntas dalam melakukan pengolahan data hasil pengukuran, diharapkan ke depannya dapat mengolah data hasil pengukuran secara mandiri. Sedangkan untuk yang belum terampil dalam melakukan pengolahan data hasil pengukuran, diberikan PR melanjutkan pengolahan data secara mandiri dengan membaca buku atau sumber yang lainnya. Hasil ini cukup efektif. Peserta didik sudah terlihat bersemangat di dalam pembelajaran dan terlihat kemampuan di dalam pengolahan data hasil pengukurannya. Ini juga dapat dilihat dari hasil pencapaian belajar yang meningkat. Dari jumlah peserta didik yang mengikuti kegiatan ini, 80% sudah tuntas dalam melakukan pengolahan data hasil pengukuran. Sedangkan ada 20% peserta didik belum tuntas dikarenakan masih kurang dalam penguasaan perhitungannya. Dan kemudian yang belum tuntas ini diberikan PR
melanjutkan pengolahan data secara mandiri dengan membaca buku atau sumber yang lainnya. Selanjutnya adalah respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan sangat cukup baik, ditanggapi positif, dan berharap guru dapat mengembangkan media pembelajaran yang kreatif yang mampu memotivasi peserta didik untuk selanjutnya. Kemudian faktor yang menjadi keberhasilan yaitu semua langkah yang sudah direncanakan dapat terlaksana dan subjek praktik baik ini berperan aktif pada proses pembelajaran. Pembelajaran dari proses ini apabila kita mau bekerja keras, disiplin, pantang menyerah, maka akan membuahkan hasil yang maksimal. Baik, demikian pemaparan saya tentang menyusun cerita praktik baik menggunakan metode STAR terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.